Pertemuan ke-6. Struktur dan desain organisasi. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat selalu ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk. Alhamdulillah masuk semua ya. Hari ini kita akan membahas mengenai materi terkait dengan struktur dan desain organisasi. Pada pola ya, adanya pola hubungan antara komponen satu dengan komponen yang lain sehingga dia membentuk satu kesatuan. Itu yang dia formal. Jadi formal itu sudah benar-benar formal ini ya, sudah pakem. Nah, kalau informal itu adalah ketidaksengajaan. Biasanya pada saat interaksi, akibat interaksi antar peserta. Tiba-tiba celetuk, ayo kita membuat struktur organisasi. Nah, itu bisa dibuat secara informal, gitu ya. Tuh. Lalu apa sih bedanya desain organisasi dan juga struktur organisasi? Kalau struktur organisasi dia adalah salah satu proses ya, proses perkembangan, hubungan dan penciptaan struktur demi mencapai tujuan organisasinya, gitu ya. Kalau desain itu dia sudah hasil dari prosesnya itu, jadi proses dalam struktur organisasi itu namanya desain, gitu ya. Tuh. Kemudian aspek pentingnya ini tadi yang dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi ya. Ada pertanyaan ini ya. Ada mulai dari spesialisasi kerja, departementalisasi, terus juga ada rantai komando, ada rantai kendali, ada sentralisasi dan desentralisasi serta formalisasi, ya. Tuh. Kemudian ada tadi juga bahasan tentang struktur mekanik dan organik. Nah, kalau mekanik itu dia cenderung kaku karena mekanik gitu ya, mekanik itu dia lebih cenderung kaku dan juga terkontrolnya ketat biasanya mekanik. Nah, untuk materi hari ini kita akan menggunakan metode yang lain ya. Kemarin kita sudah menggunakan metode presentasi ya, setiap kelompoknya. Sekarang kita akan menggunakan namanya adalah snowball drawing gitu ya, snowball drawing. Nah, untuk masing-masing kelompok silakan maju untuk ketuanya. Yuk, silakan maju untuk ketuanya masing-masing kelompok. Membuat soal, ayo mas ambil kertasnya membuat soal. Ya, ayo mas sudah membawa kertas. Oke, jika sudah semua, kita mulai dalam hitungan waktu sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan Pak. Kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu mahasiswa ke mahasiswa lain. Sana kelompok 3, sana kelompok 4, depan kelompok 5. Kalian kelompok 5. Iya kan? Kelompok 5 kelompok 4. 4. Oke. Yuk. Kelompok 1 sini, kelompok 2 sini. Kelompok 3 pojok kanan. Ya, nanti hitungan 5 saling melempar. Ya, ini 1 ke 2 dulu. 1 ke 3, 2 ke 4. 1 ke berapa, Bu? 1 ke 3. 3 sini. 3 situ. 2 ke 4. 4 jumlahnya. 4 jumlahnya cuma berarti kalian akan menjawab banyak ya. Sendiri, bukan kelompok 1. Yang 1, 2, 3 lempar. Oke, sekarang 2 ke 4. Yuk, 1, 2, 3.
Udah. 4, kedua dilempar. Ayo, 4, kedua dilempar. Punyanya kelompoknya sendiri loh ya, bukan kelompoknya tadi. Ya Allah. Oke. Oke, yuk silakan menjawab pertanyaannya mulai dari sekarang. Menekankan pada kepentingan. Satu lagi, yuk. Ayo. Apa saja karakteristik organisasi mekanistik? Jelaskan. Organisasi mekanistik ditandai dengan adanya spesialisasi yang tinggi, departementalisasi yang rigid, rantai komando yang jelas, rentang kendali yang sempit, sentralisasi yang tinggi, dan formalisasi yang tinggi. Oke, good. Kelompok 2 dari sisi sini sama sisi sini. Yuk, siapa yang mau sharing pertanyaannya untuk kelompok 2? Ya. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Ya. Organisasi adalah bentuk kesatuan dari perorangan, kelompok, atau grup yang memiliki cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Oke, good. Yang sini satu orang. Bagaimana langkah-langkah struktur organisasi? Langkah-langkah struktur organisasi baru berikut: 1. Spesialisasi kerja, 2. Departementalisasi, 3. Rantai komando, 4. Rentang kendali, 5. Sentralisasi dan desentralisasi, 6. Formalisasi. Oke, good. Kelompok 3. Yuk, dari sisi sini. Jelaskan apa yang dimaksud rantai komando dalam elemen struktur organisasi. Rantai komando adalah garis pemenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke unit terbawah dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Oke, good. Kelompok sini, kelompok 3. Sebelah sini siapa yang mau share? F, Mbak. Ya. Struktur organisasi ada dua, yaitu mekanistik dan organik. Apa maksud dari mekanistik? Mekanistik adalah struktur yang rampur dan dikontrol ketat dengan tujuan untuk mencapai efisiensi dan produksi secara maksimum, serta wewenang ditentukan sepenuhnya oleh manajer atas sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan. Oke, good. Ayo, Mas. Apa saja proses dalam organisasi? Proses-proses dalam organisasi itu yang pertama proses komunikasi, yang kedua proses pengambilan keputusan, yang ketiga proses evaluasi prestasi, yang keempat proses sosialisasi dan karir. Oke, Mas ya sendirian. Yuk. Apa saja jenis organisasi dan adakan contohnya? 1. Organisasi formal, 2. Organisasi rahasia, 3. Organisasi internasional. Contoh organisasi kecil, OSIS dan kelompok PMR. Organisasi formal, sekolah, usaha. Organisasi non formal, grup arisan dan grup besar. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini, gitu ya. Untuk pertemuan hari ini tadi adalah salah satu cara metode, gitu ya, snowball. Menurut kalian bagaimana? Enak apa enggak kalau cara kuliahnya seperti itu? Seru ya. Oke. Berarti untuk tugas minggu depan, gitu ya, tugas minggu depan berarti kalian membuat ini ya, presentasinya tetap, gitu ya, presentasinya tetap dan juga tugas individunya jangan lupa dikumpulkan, gitu ya, karena akan mendekati UTS sebentar lagi. Ya, UTS-nya kurang berapa hari lagi? 2 minggu lagi. Ya, oke. UTS-nya kurang 2 minggu lagi. Persiapkan dengan baik. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.